untuk soal. Oke, nah di sini kita akan masuk ke bab general equilibrium. Jadi, general equilibrium itu adalah materi yang akan eh, materi terakhir yang akan menghubungkan antara teori makroekonomi yang udah kita pelajarin selama 1 semester ini ke makroekonomi. Jadi kan selama ini kita belajar itu subjeknya secara mikro atau individu gitu. Nah, ini akan dibawa ke yang lebih besar. Nah, teori yang kita pakai nantinya juga teori yang udah kita pelajari, kayak teori consumer behavior, yang nanti ada indifferent curve-nya, budget line, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya eh, efficiency in exchange. Artinya, sebenarnya di sini nanti itu eh, fokusnya adalah untuk eh, efisiensi yang terbentuk dari konsumsi atau exchange gitu, yang bakal dijelaskan oleh analisis Edward Box. Jadi nanti di sini di Edward Box ini akan ada dua konsumen dan juga dua goods atau dua barang yang nanti kita bakal cari equilibriumnya atau kita cari apa ya, pertukaran dari konsumsi barang Y dan barang X yang dilakukan oleh dua individu gitu. Nah, jadi di sini kan kita udah tahu ya kalau misalkan di kurva indifferent curve itu sisi horizontalnya adalah barang Y, sedangkan sisi vertikalnya adalah barang Y, sisi horizontalnya adalah barang X gitu. Nah, nanti kalau misal di indifferent curve itu kan kita udah belajar kalau indifferent curve itu bentuknya dia seperti ini atau dia cembung ke arah titik origin. Nah, nanti kalau misalkan semakin ke atas di kanan, dia akan semakin besar. Artinya di indifferent curve ini konsumsi dua jenis barang dengan utilitas yang sama. Dan semakin ke atas indifferent curve-nya utilitasnya akan semakin besar gitu. Nah, karena kita akan menyatukan dua konsumen, maka kita harus gambar lagi indifferent curve dengan titik origin yang berbeda atau kita balik gitu. Nah, di sini kita bisa gambar titik origin yang berbeda dari individual yang kedua atau individual B. Jadi kita bisa gambar dari atas kanan ini, sehingga yang horizontal ini menggambarkan konsumsi barang X yang dilakukan oleh individu B, dan sedangkan di sisi vertikal ini, konsumsi barang Y oleh individu B. Nanti bentuk kurva indifferent curve-nya dia juga bakal terbalik. Maksudnya dia cembung ke arah titik dia atau titik nolnya si kurva indifference yang B. Jadi dia bentuknya akan kayak gini. Dan jadi dia semakin ke kiri atau semakin ke kiri bawah, dia akan semakin besar. Kebalik dari konsumsi barang yang dilakukan oleh individu A gitu. Nah, mungkin untuk lebih kebayang, mungkin kayak kalau misalkan eh gua kalau misalkan eh, titik aku random titik di sini, ini tuh dia kayak gini. Jadi di sini, sorry, di sini di titik ini katakanlah ini titik A, dia berarti konsumen B atau individu B dia mengkonsumsi barang X sebesar misalkan 3. Dan di sini kan di individual A dia konsumsi barang X yang lebih banyak kan karena dia dari titik yang ini. Jadi misalkan ini 12. Terus sama kayak misalkan di titik eh, di barang konsumen A dia konsumsi lebih sedikit barang dari konsumen B. Jadi kalau di sini misalkan 3, kalau di sini dia lebih banyak, jadi misalkan 9. Kayak gitu untuk. Jadi eh sebenarnya at workbox ini tuh menjelaskan apa sih gitu. Jadi yang mau kita cari adalah
yang mau kita cari adalah bagaimana A dan B ini mencapai pertukaran berapa barang X dan Y yang akan masing-masing mereka konsumsi. Kita mencari titik kesepakatan mereka atau titik curve A dan juga indifferent curve B. Nah, nantinya ada titik yang namanya Pareto efficient atau artinya no one can be better off unless someone being worse off. Atau titik di mana seseorang itu nggak bisa merasa lebih baik atau better off atau utilitasnya uh, bisa lebih baik jika nggak bikin seseorang itu utilitasnya turun atau being worse off gitu. Nah, jadi sebenarnya di titik-titik ini, di titik-titik ini, di titik-titik yang mereka saling bertemu, si indifferent curve-nya saling bertemu, itu ada Pareto efisien ketika ya ini, no one can be made better off unless someone being worse off gitu. Nah, contohnya gini, ini kan titik titik, misalkan di titik sini, di titik 1. Nah, gimana cara bisa lihat kalau misalkan dia Pareto efisien atau enggak? Jadi, cara kita bisa ngelihat dia Pareto efisien adalah kita cari titik yang lain untuk jadi benchmark untuk si titik 1 ini. Misalkan aku taruh di sini. Ini untuk yang kedua. Nah, perubahan dari 1 ke 2 ini, itu kan berarti dari titik 1 ke 2 ini, ada perubahan indifferent curve dari individu B. Jadi awalnya indifferent curve B ini yang sebelumnya di sini, dia kan pindah ke sini. Karena dia semakin ke bawah itu dia semakin besar, berarti dia si individual B ini better off. Jadi si pada titik ke-1 dan kedua itu individual B dia better off. Nah, kalau untuk individual yang A gimana? Kalau misalkan dari titik 1 ke titik 2 ini, dia kan individual akan tetap di kurva indifferent curve yang sama. Jadi artinya dia nggak merasa better off dan nggak merasa worse off. Jadi dia indifferent. Artinya kayak dia utilitasnya nggak berubah gitu. Jadi dari titik 1 ke 2 ini bisa ditarik kesimpulan kalau si individual A itu nggak better off dan nggak worse off. Artinya indifference. Jadi artinya di titik 1 ini belum mencapai yang namanya Pareto efisien gitu. Nah, kita coba taruh lagi di titik ketiga, misalkan di sini. Dari titik 2 ke titik 3. Nah, dari titik 2 ke titik 3 itu kan berarti eh, individual A dia merasa better off kan? Karena dia dari kurva indifference ini ke kurva indifference ini. Jadi di titik 2 ke 3, individual A akan merasa better off. Sedangkan individual 1 dari titik 2 ke 3 utilitasnya menurun karena dia dari ini ke sini, dia semakin ke kanan, semakin menurun untuk individual B. Nah, di sini syarat Pareto efisien itu berlaku karena dari titik 2 ke 3 itu tidak ada yang bisa merasa better off jika tidak membuat individual lain atau someone, kalau di sini B, itu merasa worse off. Jadi di titik 2 itu titik Pareto efisien. Begitu juga dengan 3, dia juga merupakan Pareto efisien. Kenapa aku bisa menyimpulkan itu? Karena Pareto efisien itu sebenarnya syaratnya adalah kurva indifferent curve individu 1 itu harus bersinggungan dengan kurva indifferent curve dari individu yang kedua atau di sini individu B gitu. Jadi di sini 2, 3 dan mungkin kalau kalau ini gambarnya agak mepet. Oke, kalau di sini misalkan ada titik 4, itu berarti dia juga termasuk yang namanya Pareto efisien gitu. Yaitu ketika
indifferent curve A bersinggungan dengan indifferent curve B. Atau MRSA sama dengan MRSB. Kalau misalkan dulu eh, untuk menghitung ini, untuk kemiringan ini kan kita pakai MRS ya, marginal rate substitution. Jadi rumusnya adalah MUXA per MUYA sama dengan MUXB per MUYB untuk Pareto efisien. Gitu. Jadi untuk satu dia bukan Pareto efisien karena dia juga nggak bersinggungan gambarnya. Jadi untuk 2 dan 3 dan 4 itu juga itu yang namanya Pareto efisien. Nah, titik-titik yang menghubungkan Pareto efisien ini bisa kita tarik garis di sini. Dia dia nggak lurus gitu ya gambarnya, emang nggak lurus gitu. Itu namanya contract curve atau titik-titik yang menghubungkan eh, Pareto efisien tadi gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya exchange equilibrium. Jadi, eh, eh, exchange equilibrium itu efisien. Misalkan teman-teman ingat, konsumer, intinya kurva yang menghubungkan antara persinggungan kurva indifference dan juga kurva budget line gitu. Nah, nanti kalau PCC itu diturunkan, dia jadi individual demand di pasar persaingan sempurna. Nah, nanti equilibrium itu kan di pasar terjadi ketika supply sama dengan demand kan. Nah, di situ makanya kita butuh yang namanya budget line. Kita butuh nambahin syarat untuk menjadikan ini exchange equilibrium gitu. Jadi, di exchange equilibrium ini nggak cuma MRSA sama dengan MRSB, tapi kita juga harus nambahin yang namanya price ratio atau budget line gitu. Jadi nantinya rumusnya jadi MUXA per MUYA sama dengan MUXB per MUYB sama dengan rumus price ratio atau PX per PY. Jadi kalau misalkan digambarkan, mungkin budget line-nya itu akan ada di sini gitu untuk budget line. Intinya exchange equilibrium ini tuh mencerminkan yang terjadi di pasar gitu. Karena eh, gampangnya karena konsumen itu kan selalu mengkonsumsi barang tergantung berapa budgetnya kan. Makanya kita perlu yang namanya budget line gitu. Mungkin di titik efisien ini, di titik ini dan di titik ini itu efisien gitu. Cuman nggak ketemu budget lainnya di konsumen gitu. Makanya dijelaskan melalui exchange equilibrium. Nah, penjelasan tadi itu juga menghasilkan teori yang namanya first theorem of welfare economy. Jadi, ketika pertukaran atau exchange itu terjadi di pasar persaingan sempurna, kondisi equilibrium akan menghasilkan Pareto efisien. Gitu. Nah, inti selanjutnya ada yang namanya equity dan juga efisien. Sebenarnya intinya adalah eh, sesuatu yang efisien itu belum tentu merata. Jadi kan tadi sebenarnya ada banyak titik efisien ya yang bisa ditangkap oleh Pareto efisien melalui Edward Burks gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita derive si contact curve ini menjadi kurva utilitas antara A dan juga B, sebenarnya itu nggak merata. Misalkan kita contoh di titik 2. Di titik 2 ini kan utilitas maksimum atau utilitas yang paling tinggi untuk konsumen individu B. Sedangkan dia yang paling rendah untuk konsumen A. Jadi kalau misalkan digambarkan, jadi tadi kontrak curve itu bakal digambarkan dia jadi kayak gini. Di titik 2 itu utilitas B itu lebih tinggi daripada utilitas yang A. Jadi kayak itu efisien, tapi dia mengkorbankan salah satu utilitas dari konsumennya. Kayak itu konsumen itu efisien tapi ya gitu dia me, apa ya menguntungkan pihak si B ini itu juga terjadi di titik 4.
di titik 4 ini kan itu maksimum utility atau utilitas tertinggi dari konsumen A, sedangkan utilitas terendah dari konsumen B. Jadi kalau digambarkan konsumen A itu utilitasnya lebih tinggi walaupun di sini efisien. Sedangkan di titik 3 itu dia lebih merata. Artinya ya sesuatu yang efisien itu belum tentu merata gitu, belum tentu adil. Sehingga di sini juga menghasilkan views of equity atau kayak pandangan beberapa ekonom apa sih yang harus apa sih pemerataan itu bagaimana gitu. Nah, yang pertama itu ada egalitarian. Jadi egalitarian ini dia memandang kalau misalkan eh, pemerataan itu sudah terjadi apabila enggak. Ya, jadi egalitarian dia memandang kalau misalkan eh, pemerataan itu atau equity itu tercapai ketika all members of society receive equal amounts of goods. Artinya semua orang di situ menerima amounts of good atau kayak utilitas yang sama gitu. Atau barang yang sama, semuanya disamain. Nah, yang kedua, Rawlasian. Rawlasian itu memandang kalau misalkan pemerataan itu ketika maximize the utility of the least well-off person. Atau kayak memaksimalkan utilitas dari orang yang paling nggak sejahtera. Atau of the least well-off person gitu. Jadi ketika pemerataan terjadi, itu yang penting yang paling nggak sejahtera itu dimaksimalkan utilitasnya. Itu untuk Rawlasian. Kalau utilitarian, dia ada the total utility of all members of society. Jadi kayak utilitas dari satu orang ke orang dari satu orang ke orang yang lain itu di total dijumlahkan semuanya. Jadi kalau misalkan itu bertambah, itu berarti dia sudah melakukan pemerataan. Nggak peduli itu orang yang paling sejahtera atau orang yang paling nggak sejahtera. Nah, yang keempat itu ada market oriented. Jadi kayak itu memandang the market outcome is the most equitable. Artinya kayak mereka menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar gitu. Jadi pasar adalah cerminan yang terbaik untuk pemerataan. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi kan dari sisi konsumen. Kita bicara tentang indifferent curve, budget line, itu kan dari sisi konsumen. Sekarang kita bicara efficiency in production gitu. Nah, efficient in production ini mencari titik persinggungan atau MRT atau marginal rate of transformation yang harus memaksimumkan utility seseorang gitu. Jadi intinya kalau di sini itu nanti dijelaskan oleh production possibilities frontier atau kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang diproduksi dengan input yang sama. Artinya di kurva-kurva ini dia inputnya sama, tapi dengan eh, kombinasi dua jenis barang yang berbeda. Misalkan di titik A, dia lebih memilih produksi barang yang lebih banyak Y, sedangkan produksi X dia sedikit. Untuk yang B, dia lebih banyak produksi untuk X dengan mensedikitkan produksi untuk barang Y. Tapi di sini itu menggunakan kombinasi input yang sama gitu. Nah, ini dapat dijelaskan melalui MRT atau marginal rate of transformation yang rumusnya itu marginal cost dari X per marginal cost dari Y. Nah, nanti di titik A ini dia agak lebih elastis ya, karena MUY-nya, MCY-nya ini akan lebih besar, ininya akan lebih kecil. Jadi dia
juga akan lebih kecil, sedangkan ini dia lebih curam karena MX-nya atau yang di atas ini pembaginya, ini bukan pembagi, yang ini yang di atas, pokoknya itu dia lebih besar gitu. Jadi dia akan lebih curam gitu untuk yang tidak. Di yang sebelumnya kita bicara soal Pareto efisien, di output ini juga terjadi efisiensi. Titik efisiensinya itu terjadi ketika MRS itu bersinggungan atau IC, indifferent curve, itu bersinggungan dengan production possibilities frontier. Nah, jadi nantinya eh, ketika output efisiensi terjadi itu ketika ya MRS sama dengan MRT. Ketika ini bersinggungan. Ketika si IC ini bersinggungan dengan si kurva PPF ini atau MUXY per MUY sama dengan MCX per MCY gitu. Nah, sama juga kayak yang equilibrium atau yang terjadi tadi, yang exchange equilibrium di konsumen, di sini juga ada production in competitive market atau ya production in ketika equilibrium terjadi gitu. Artinya kita harus menambah syarat tambahan gitu yang sebenarnya terjadi di pasar. Jadinya nanti ada kurva budget line di sini gitu. Di sini ada budget line. Jadi nanti MRS sama dengan MRT sama dengan price ratio. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara soal international trade. Ini bakal gue intinya gini. Intinya kan tadi eh di kurva yang sebelumnya, misalkan di sini, itu kan menggambarkan ini sisi produsen dan ini sisi konsumen. Artinya produsen itu memproduksi barang Y dan juga X dan juga habis dikonsumsi oleh konsumen gitu. Jadi intinya yang diproduksi adalah sama dengan yang dikonsumsi. Sedangkan ketika kita bicara soal international trade, ada kecenderungan kalau misalkan kita eh, bisa ekspor dan juga bisa impor gitu karena international trade, karena perdagangan internasional gitu. Jadi kalau misalkan negara ada di free trade, itu memungkinkan kita menspesialisasi produksi dari kita sebelumnya sebelum kita eh, di international trade kita produksi dan juga dikonsumsi langsung dan barang yang diproduksi itu sama dengan barang yang dikonsumsi gitu. Karena misalnya ini kita ingin spesialisasi, jadi nantinya eh, produksi itu akan ada di titik B. Produksi itu akan ada di titik B. Oke. Nah, sehingga nantinya oke itu di titik B. Jadi dia di titik B itu kan akhirnya dia mengekspor barang ya. Jadi PY-nya naik. Jadi dari titik satu ini kan PY-nya naik dan PX-nya turun karena dia produksi di sini gitu. Karena ini sebenarnya ada teori dari makroekonomi. Intinya kalau misalkan ekspor itu kenapa harganya naik? Karena kita ekspor barang ketika harga kita itu kan naik gitu. Atau ketika di pasar internasional harga itu jadi naik gitu. Nah, ketika impor harga di dalam itu
emang lagi turun gitu. Makanya dia nantinya price ratio-nya akan turun gitu karena PX-nya turun, PE-nya naik sehingga ada budget line baru. Intinya nanti ada budget line baru di sini. Nah, karena ada budget line baru juga, dia ada different curve yang baru di sini. Gitu. Ini ada IC2. Oke. Nah, karena dia produksi dia, padahal sebenarnya konsumsi dia itu di titik ini, maksudnya konsumsi terhadap Y itu di titik ini, karena ini kan dari konsumen ya, BL dan IC ini kan dari konsumen. Karena dia konsumsinya seperti di titik ini, tapi dia access supply, makanya dia ekspor ke negara lain. Jadi dia tetap konsumsinya tetap bisa di Y2, dia ekspor ke negara lain, dan kekurangan dari konsumsi X, karena dia produksi X-nya cuma sampai di sini aja, maka dia bisa impor dari negara lain. Gitu intinya. Jadi eh, walaupun dia spesialisasi, dia memperbanyak produksi barang satu Y dalam konteks ini Y, tapi dia tetap bisa mengatasi konsumen atau permintaan konsumen gitu dengan adanya impor dan juga ekspor. Nah, intinya adalah sebenarnya international trade itu bagus gitu. Karena di sini kita bisa lihat utilitas dia berubah dari IC1 ke IC2. Dan juga artinya indifferent curve-nya meningkat. Jadi utilitasnya itu bagus untuk negara tersebut untuk melakukan international trade. Jadi intinya sebenarnya itu. Gitu. Nah, oke, kita lanjut untuk latihan soal dari general equilibrium. Oke, jadi di sini dibilang dua orang individu, Amir dan Budi, mengkonsumsi dua barang, yaitu baju dan juga sepatu. Fungsi utilitas dari masing-masing individu adalah sebagai berikut. Jadi fungsi utilitas A. Oke, jadi yang ini berarti Y-nya ini kan 0,75 itu dikali 15 ke depan. Terus 0,75-nya karena turunan jadi dikurangi 1 kan, jadinya minus 0,25. Nah, ini nanti bisa kita sederhanakan. 3,75 itu ininya jadi 3, yang ini jadi 3. Terus yang di pangkatnya minus itu bisa dibawa ke bawah gitu. Jadi minus 0,75, jadi di bawah jadinya 0,75, jadinya kan X pangkat 1. Sedangkan ini juga sama, 0,25 ini ke atas, jadinya Y-nya pangkat 1. Jadi MRS, marginal rate of substitution-nya dari Amir itu Y per 3X. Terus Budi itu juga sama, MUX per MUY untuk fungsi utilitas Budi di 0,5 ini eh, dikalikan 25, jadinya 12,5. Terus X-nya itu pangkat minus 1. Jadinya 0,5 dikurangi minus 1, itu minus 0,5. Terus Y-nya tetap, karena yang diturunkan terhadap X aja. Terus yang bawah juga kayak gitu, 0,5 ini untuk si variabel Y-nya. Terus Y-nya itu pangkat. Oke, nah ini juga sama yang bawah jadinya 0,5 ini dikali 25 jadi 12,5. X-nya tetap, terus Y-nya pangkatnya dikurangi minus 1, jadinya minus 0,5. Jadinya MRS untuk Budi itu X per Y.
Gitu. Nah, untuk soal yang B, pada saat ini Amir mengkonsumsi 5 unit baju dan 10 unit sepatu, sementara Budi mengkonsumsi 12 unit baju dan 8 unit sepatu. Pada kondisi konsumsi saat ini, apakah sudah terjadi efficient allocation of goods antara Amir dan Budi? Jika udah, jelaskan mengapa. Jika belum, tentukan alokasi yang optimum dan jelaskan gitu. Nah, di sini eh, jadi kita sebenarnya alokasi efficient allocation of goods tadi kan ketika sama kan nilai MRS sama dengan nilai MRS dari individu satu dan juga MRS dari individu dua. Nah, jadi kita bisa eh, masukin nilai yang udah ada di soal gitu. Jadi kan tadi MRS untuk Amir itu kan Y per 3X. Oke, nah di sini Y-nya itu untuk Amir dia ada 10. Jadi kita bisa masukin 10 per 3 dikali 5. 3 dikali X. X-nya adalah 5. Jadinya 2 per 3. Sedangkan MRSB itu juga sama kita masukin nilainya. Ini kan X per Y, jadinya X-nya ini 12, Y-nya adalah 8, ini 2 per 3. Nah, di sini kan kita udah tahu ya kalau ini tuh sama gitu. Berarti ini sudah termasuk efficient allocation of goods gitu. Karena MRSA-nya sama dengan MRSB gitu. Terus untuk soal C, dengan memperhatikan harga relatif antara baju dan sepatu, apakah pada kondisi konsumsi saat ini juga sudah tercapai exchange equilibrium antara Amir dan Budi? Jelaskan. Nah, tadi kan exchange equilibrium itu terjadi ketika ada tiga kondisi, dua kondisi. Ketika ICA itu bersinggungan dengan ICB atau indifferent curve A dengan indifferent curve B dan juga budget line A ketika budget line B. Jadi MRSA sama dengan MRSB sama dengan price ratio. Nah, tadi kita udah cari tahu MRSA itu sama dengan MRSB. Tinggal price rasionya berapa. Price ratio itu kan berarti PX atau harga dari X per PY atau harga dari Y. Di soal itu udah ada informasinya. Jadi tinggal kita aja 1.000 dibagi 50.000. Hasilnya sama 2 per 3. Berarti sudah terjadi exchange equilibrium antara Amir dan juga Budi gitu karena nilainya ini sama. Oke. Nah, nomor 3 itu kita diminta untuk menggambarkan kondisi B dan juga C di atas dengan perangkat Edward Box dan berikan penjelasannya. Jadi intinya kayak kita masukkan nilai-nilainya, tapi nggak secara presis harus sama. Intinya kayak titiknya harus kita tentukan di mana Pareto efisiennya, di mana exchange equilibriumnya, dan juga dari nilai yang udah ada gitu. Nah, kalau sebenarnya ini gue kopas dari yang atas. Jadi intinya titik exchange equilibrium itu kan terjadi ketika budget line A, ini A itu Amir, dan juga budget line B atau Budi itu kan paling bersinggungan. Berarti bisa aja di titik ini sama bisa aja kan. Tapi ketika terjadi exchange equilibrium itu harus ada budget lainnya. Jadi kita tinggal gambar budget lainnya di sini. Nah, di titik ini jika kita tarik garis lurus, itu berarti konsumsi di sini ada konsumsi barang X yang dilakukan oleh Budi. Tadi kan dia bilang konsumsi barang X itu kan yang dilakukan oleh Budi adalah 12. Jadi kita bisa masukkan nilai ini ke Budi ini 12. Dikonsumsi X oleh Budi. Sedangkan setelah digaris-garis di sini, ini adalah konsumsi barang X oleh si Amir. Jadi di sini Amir itu mengkonsumsi 5. Jadi kita bisa tulis di sini 5. Sama kayak yang tadi, untuk konsumsi barang Y, itu kan Budi mengkonsumsi 12 unit baju. Jadi di sini, sorry, untuk konsumsi barang Y itu kan eh, Amir itu kan mengkonsumsi 10. Di sini dijelaskan di kurva yang vertikal ini kan. Jadi ini 10 untuk Amir dan ini 8 untuk Budi. Jadi sebenarnya gambar yang ideal itu nggak kayak gini, cuman eh, karena di soalnya juga dijelaskan kalau artwork box-nya itu tidak perlu mencerminkan hasil perhitungan dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kalian bisa menggambarkan kalau misalkan ini tuh konsumsi Budi terhadap barang X itu sebesar 12 dan ini konsumsi barang X oleh
Amir, intinya kayak harus bisa masukin nilai yang 12, 10, 8, dan 5 ini tepat gitu. Gitu kan harusnya kalau ini 5, 12 kan harusnya gambarnya agak ke sini kan harusnya. Gitu. Tapi mungkin bisa di tapi nggak perlu presis sama sebenarnya yang penting bisa nginput nilai yang tepat gitu. Misalkan kalau salah berarti XB tiba-tiba kalian masukin 10 itu kan salah ya untuk barang yang dikonsumsi Budi. Untuk barang X yang dikonsumsi Budi kan bukan 10 gitu. Itu salahnya kayak gitu. Gitu. Kayak ini untuk latihan soal eh yang keseimbangan umum atau equilibrium, general equilibrium. Oke, nah selanjutnya ini adalah materi terakhir dari mikroekonomi, yaitu market failure. Jadi kan sebenarnya pasar yang paling bagus itu kan pasar persaingan sempurna ya, karena pasar persaingan sempurna itu sesuai namanya adalah pasar yang paling ideal. Dia nggak ada dead weight loss, nggak ada. Intinya adalah pasar yang ideal gitu, nggak kayak pasar-pasar yang lain. Pasar-pasar yang lain kayak pasar monopolistik, oligopoli, monopoli itu kan ada salah satu asumsi dari pasar PPS yang mereka nggak bisa afford itu kayak misalkan di pasar monopoli harga itu bisa ditetapkan lebih dari marginal cost-nya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang dinamakan pasar persaingan sempurna. Tapi di dalam dunia nyata, sebenarnya pasar persaingan sempurna tuh hampir nggak ada. Karena ya pasar-pasar yang terjadi di dunia nyata itu nggak bisa menyamai karakteristik ideal dari pasar persaingan sempurna. Sehingga muncul kegagalan pasar gitu. Nah, di mikroekonomi ini yang dibahas itu ada 4 sebenarnya. Tapi di sini kita bakal deep down ke 3 jenisnya. Yang pertama itu ada eksternalitas. Nanti ada eksternalitas, asymmetric tension, dan juga public good. Jadi yang pertama itu ada eksternalitas. Jadi eksternalitas itu apa sih? Jadi eksternalitas itu adalah dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Artinya di sini ada pihak lain atau ada pihak ketiga yang tidak include di aktivitas ekonomi tersebut tapi terkena dampaknya. Kalau kita tahu aktivitas ekonomi itu kan ada buyer dan juga ada seller, ada pembeli dan ada penjual. Tapi ternyata ketika eksternalitas itu ada ketiga lagi selain buyer dan seller yang menerima dampak dari transaksi mereka. Intinya gitu. Nah, eksternalitas ini dibedakan menjadi dua, ada eksternalitas negatif dan juga eksternalitas positif. Kalau eksternalitas negatif sesamanya dia akan bukan pihak ketiga tersebut atau pihak lain tersebut. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ya, di equilibrium itu terjadi ketika supply sama dengan demand. Nah, supply ini dia kan juga menggambarkan marginal perusahaan tersebut. Jadi dia menggambarkan ya cost dari perusahaan tersebut sama dengan supply. Tapi di dalam kenyataannya dia belum di kurva ini belum mengcapture adanya efek lain yang ditimbulkan eh, akibat produksi mereka gitu. Contohnya Kak di sini digambarkan adanya MAC atau marginal atau marginal marginal external cost di MEC ini. Jadi intinya ada cost yang tidak ditanggung oleh si perusahaan atau si supplier ini gitu. Jadi akibatnya sebenarnya kuantitas dan harga yang terbentuk di dalam pasar itu tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya karena aslinya supply itu sama dengan MC ditambah dengan marginal external cost-nya itu. Jadi nantinya
S itu akan supply itu akan bergeser ke kiri, supply yang sesungguhnya gitu. Artinya kalau misalkan dia produksi di sini, artinya dia kuantitinya itu terlalu banyak dan harganya itu terlalu rendah. Dia tidak bisa mengcover biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka gitu. Jadi kayak harusnya harganya itu jadi lebih mahal dan produksinya itu harusnya lebih sedikit gitu untuk mengatasi adanya si eksternalitas negatif ini. Nah, solusinya adalah ada dua solusi, ada private solution dan juga public intervention. Intervention artinya kalau private solution ini adalah upaya yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mengatasi eksternalitas eksternalitas tanpa melibatkan intervensi dari pemerintah. Jadi intinya adalah di private solution ini pihak-pihak yang pihak-pihak yang terdampak mungkin bisa buyer, bisa seller dan pihak ketiga itu mereka mengatasi itu sendiri atau tergantung kesepakatan mereka gitu. Nah, mungkin contohnya gini ya. Contohnya misalkan pabrik dia membuang limbah ke sungai di pabrik itu nggak mengolah limbahnya karena kosnya mahal dan sebagainya jadi dia membuang limbah ke sungai. Ketika dia membuang limbah ke sungai jadi kan ada pihak yang dirugikan atau pihak ketiga yang dirugikan gitu. Jadi pihak yang dirugikan tadi misalkan masyarakat itu mengatasi eksternalitas negatif ini sendiri dengan pihak perusahaannya. Misalkan mungkin dengan bantuan dari perusahaannya atau mungkin kayak masyarakat negosiat sendirilah dengan si perusahaan ini untuk ganti rugi. Tapi private solution ini seringnya nggak tercapai atau bukan nggak tercapai sih, ada syaratnya harus private solution. Syaratnya adalah cost-nya itu harus nol atau negotiation cost-nya atau biaya negosiasinya itu harus nol. Artinya ketika ada pihak misalkan tadi pihak ketiga itu protes terhadap perusahaan, yang dimaksud pihak negotiation cost-nya nol itu adalah nggak ada biaya atas negosiasi itu. Tapi kan dalam aslinya ketika masyarakat yang terdampak tadi menuntut di perusahaan, yang memutuskan kan biasanya ke pengadilan, ke pemerintah dan sebagainya kan, dan itu memerlukan biaya, mungkin biaya untuk pengacara, biaya waktu dan biaya sebagainya gitu. Jadi untuk private solution ini syaratnya adalah cost of negotiation yang tadi itu nol dan ini eh, jarang eh, jarang jarang terjadi gitu. Jadi nantinya eksternalitas negatif ini seringnya itu eh, di, di seringnya solusinya melalui public intervention atau upaya yang diambil oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya kayak Pigovian Tax, Command and Control, dan sebagainya. Jadi, pemerintah itu menetapkan tax terhadap lingkungan yang tercemar. Jadi, perusahaan kan kalau misalkan taxnya naik, supply dari perusahaan itu kan akan bergeser ke kiri kan. Jadinya, eksternalitas negatif tadi eh, diselesaikan atau diatasi oleh pemerintah melalui teks yang dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Gitu. Oke, terus yang kedua itu ada eksternalitas positif. Artinya eksternalitas positif ini adalah eksternalitas yang memberikan manfaat pada pihak ketiga. Contohnya adalah beasiswa. Beasiswa itu kan beasiswa pendidikan. Misalkan beasiswa pendidikan. Pendidikan itu kan hal yang bagus untuk semua orang kan. Pendidikan itu dapat memberikan benefit yang baik untuk orang-orang ya semua orang gitu. Nah, tapi masalahnya adalah nggak banyak orang yang bisa mengakses atau eh, itu nggak banyak tersedia di pasar gitu. Jadi kalau misalkan di sini itu demand itu sama dengan marginal benefit, harusnya dia tuh juga menambahnya dengan marginal external benefit. Artinya kayak, oke, pendidikan bagus. Melalui pendidikan itu,
banyak orang yang terbantu. Misalkan kayak secara individu dia punya pekerjaan misalkan. Terus nanti dia akan membangun rumah produksi dan dia akan memperkerjakan orang lain. Jadi itu kan jadi marginal external benefit kan untuk semua orang melalui pendidikan gitu. Nah, di sini harusnya demand-nya itu diperbanyak karena di demand yang ada itu tidak mengcapture adanya marginal external benefit sehingga harusnya demand itu sama dengan marginal cost benefit atau yang sudah mengcapture adanya si MAB ini tadi. Nah, solusinya adalah ya harus mungkin pemerintah bisa mensubsidi, bisa menyediakan barang publik dan sebagainya. Intinya kayak ada pihak yang membantu untuk menambah permintaan ini gitu. Misalkan ya tadi beasiswa harus lebih banyak beasiswa yang diberikan oleh pihak lain ke pihak yang membutuhkan. Intinya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk jenis pasar selanjutnya itu ada public goods. Jadi public goods ini itu kayak barang publik. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama itu dia non-excludabilitas atau non-excludability. Jadi, dia itu tidak mungkin untuk mengecualikan orang lain dari menikmati atau mengkonsumsi barang tersebut. Jadi, orang lain, orang yang tidak berkontribusi terhadap barang tersebut, mereka nggak bisa mengkecualikan itu, gitu. Contohnya, kayak eh, eh, misalkan pertahanan negara. Kita kan nggak mungkin, kalau misalkan ya, misalkan eh, pertahanan negara itu disediakan oleh pihak swasta gitu. Artinya ada orang, kita harus orang wajib membayar uang ke pihak swasta itu sebagai eh, pertahanan negara. Nah, non-ekskludibilitas nggak kan nggak mungkin untuk mengecualikan orang lain. Artinya kayak kalau misalkan pihak swasta tadi ingin mempertahankan negara, misalkan dari bom, dari apa gitu ya, itu kan orang-orang yang nggak bayar, itu kan nggak bisa di eh, di non-include kan di pertahanan negara tadi kan. Kayak misalkan ingin melindungi wilayah A, orang-orang yang nggak bayar nggak bisa nggak bisa dipisahkan gitu. Karena ya dia mau ngelindungin satu negara itu ya termasuk orang-orang yang nggak bayar tadi. Makanya ciri-ciri barang public good itu salah satunya adalah non-ekskludibilitas. Dan juga dia non-rivalry. Artinya konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi jumlah atau kualitas barang atau jasa untuk individu lainnya. Misalkan tahanan negara tadi, misalkan aku bayar, tapi ada orang lain yang nggak bayar. Ketika aku dapat pertahanan negara, itu tidak mengurangi jumlah yang didapat oleh individu yang lain itu untuk mendapat pertahanan negara juga gitu. Intinya kayak konsumsi salah satu individu itu tidak mengurangi jumlah atau kualitas barang atau jasa untuk individu lainnya. Tuh. Nah, contohnya ya tadi pertahanan nasional, jalan, udara bersih gitu. Nah, kegagalan pasarnya terjadi ketika apa? Ketika swasta itu tidak dapat menyediakan barang publik secara efisien dan cukup jika dibiarkan kepada mekanisme pasar, karena tidak ada insentif bagi perusahaan swasta. Selain itu juga adanya free rider atau orang yang nggak membayar tapi ikut menikmati. Intinya ya swasta itu nggak punya insentif untuk menyediakan barang publik itu ke masyarakat ya karena tadi dia non ekskludibilitas, dia non rivalry, jadi ada nanti bakal ada free rider, bakal ada orang yang nggak bayar tapi ikut menikmati. Jadi perusahaan swasta ya ngapain bikin itu karena nggak menguntungkan buat mereka gitu susah. Jadi implikasinya adalah adanya diperlukan peran pemerintah untuk menyediakan barang publik tadi. Oke, terus yang terakhir ini ada asymmetric information atau ketika satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dari pihak lainnya. Sehingga dampaknya ada adverse selection dan juga moral hazard. Jadi kalau adverse selection itu adalah ketika salah satu pihak itu lebih tahu dan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pihak mereka. Contohnya asuransi. Misalkan
Kalau asuransi itu kan kita datang ke asuransi kesehatan misalkan. Nah, di orang yang datang ke asuransi kesehatan itu bisa saja menyembunyikan kondisi dia yang sebenarnya udah sakit. Jadi, eh, jadi ketika dia udah sakit, dia malah daftar asuransi kesehatan, tapi si pihak asuransi kesehatan ini kan tidak tahu kondisi dia yang sebenarnya. Nah, itu yang dinamakan adverse selection gitu. Nah, kalau moral hazard itu terjadi ketika setelah terjadinya transaksi. Jadi salah satu pihak itu mungkin berubah perilakunya karena mereka tahu pihak lain tidak memiliki informasi yang lengkap. Contohnya adalah setelah mendapatkan asuransi, seseorang itu mungkin kurang berhati-hati untuk menjaga kesehatannya. Jadi itu kan moral hazard gitu. Nah, solusinya adalah transparansi informasi, regulasi ketat, dan sebagainya. Intinya kalau asymmetric information, adverse selection itu sebelum dia bertransaksi, dia udah jahat, terus moral hazard itu setelah dia transaksi, dia jahat gitu. Intinya kalau ini sebelum transaksi, ini setelah transaksi gitu. Nah, mungkin eh untuk Island kali ini udah gue cukupkan. Terima kasih banyak. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, boleh eh langsung line ke aku. Dan mungkin aku bakal upload latihan soalnya di minggu-minggu ini dan akan aku bahas di minggu depan. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kasma.